Yeah, of course. Yeah, they're international players. They're doing very well, and a lot of improvements they've made. Okay, I could single out a few players, but I think it's better for us in our approach this week has been to focus on what we need to do, and of course respect our opponent. That's important. They deserve that. But we've really been focused on improving our game from the last two camps, last two windows, and I'm confident we'll see that tomorrow. Yeah, I think like any game, the teams are very well organised in world football now, regardless of who you play. Teams can structure themselves well, they can get behind the ball, a lot more power in players, they can break quickly. So we have to be patient. If that's the case, if that's how they play, if they press, well, we have to be able to exploit the space that's left there. If they sit deep, we need to exploit the spaces between the lines and trying to penetrate around the box. I think we just have to be prepared to do whatever the moment allows us. And if it's not on, be patient and wait for the opening. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang konferensi pers yang dilakukan oleh pelatih Australia, Tony Popovic, dan juga ditemani oleh pemain Australia, yaitu Aziz Behich, di mana sebentar lagi timnas Australia akan menjamu timnas Indonesia di Sydney. Nah, apa saja yang dibahas di dalam konferensi pers tersebut? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Oke, di sini Tony Popovic ya bersama Aziz Behich melakukan konferensi pers menjelang timnas Australia akan menghadapi timnas Indonesia di Sydney. Di sini ada beberapa pertanyaan ya dari media. Di sini ada beberapa pertanyaan ya yang penting terkait dengan timnas Indonesia. Langsung saja saya akan membahasnya. Saya akan membacakannya. Yang pertama yaitu pertanyaan kepada pelatih Australia Tony Popovic. Yang pertama, bagaimana kondisi para pemain saat ini jelang lawan Indonesia? Nah, Tony Popovic menjelaskan ya bahwa pertandingan yang sangat penting, di mana tekanan dan keinginan daripada supporter yang tinggi dan berusaha untuk mempertahankan posisi kedua untuk lolos ke Piala Dunia. Dan para pemain berkumpul bersama, terlihat sangat santai, percaya diri, dan siap untuk pertandingan ini. Jadi intinya di sini Popovic menjelaskan bahwa kondisi daripada pemain itu sangat siap, sangat bagus untuk menjalani laga melawan Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, dengan tidak hadirnya Harry Souther dan beberapa pemain, bagaimana Anda mencari penggantinya? Kemudian Tony Popovic menjelaskan bahwa kami punya beberapa pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, seperti bisa bermain di gelandang dan di pertahanan atau back, seperti yang pernah dilakukan beberapa pertandingan sebelumnya ya, dan bermain cukup bagus, jadi gak ada masalah. Nah, intinya Popovic menjelaskan bahwa dengan absennya pemain andalan mereka, Harry Souther dan beberapa pemain yang lain, mereka tidak cukup khawatir untuk hal itu karena mereka ada beberapa pemain yang bisa ditempatkan di beberapa posisi. Jadi tidak perlu khawatir dalam situasi seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu melakukan pendekatan atau analisa tentang permainan timnas Indonesia yang berbeda saat bermain di Jakarta dengan sekarang dengan pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert? Kemudian Popovic menjelaskan bahwa dengan pelatih baru tentu saja dia kesulitan ya menganalisa daripada permainan lawan. Tetapi saya mempelajari karakter dari permainan dan cara mereka melatih di beberapa tim sebelumnya. Kami harus fokus pada tim kami sendiri untuk menghadapi strategi apa saja yang akan dipakai oleh pelatih baru. Intinya Popovic di sini menjelaskan ya bahwa
Dia sempat menganalisis dari permainan timnas Indonesia. Kemudian ia sedikit kesulitan karena Indonesia melakukan beberapa pergantian ya di sini. Ada pelatih baru dan juga beberapa tambahan pemain. Intinya Popovic ini ingin fokus di permainan tim sendiri dan dia siap menerapkan permainan apa saja yang diterapkan oleh timnas Indonesia. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pemain yang diwaspadai yang bisa merepotkan pemain pertahanan Australia? Kemudian Popovic menjelaskan, tentu saja dengan adanya perubahan tim lawan dan banyak perbaikan, kami akan fokus pada hal itu dan harus menghormati lawan kami. Tentu saja dengan adanya perubahan tim lawan dan banyak perbaikan, kami akan fokus pada hal itu untuk selalu meningkatkan permainan dan kami menghormati lawan kami. Jadi intinya Popovic ini menjelaskan ya bahwa dengan perubahan dan perbaikan daripada timnas Indonesia, mereka tidak menganggap remeh ya terhadap timnas Indonesia. Dia menghormati lawan betul dan tetap fokus pada permainan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada kekhawatiran untuk kondisi kesehatan pemain saat ini? Kemudian Tony Popovic menjelaskan ya, kondisi para pemain sangat bagus dan sempat melakukan latihan kemarin terlihat baik dan siap dimainkan. Artinya di sini Popovic menjelaskan bahwa kondisi para pemain itu bagus, sempat melakukan latihan dan melihatnya dalam kondisi baik dan siap dimainkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pada permainan seperti apa yang akan Anda terapkan saat menghadapi Indonesia? Ya, dia tidak bisa menjelaskan terkait seperti apa pola permainan yang akan diterapkan lawan Indonesia. Yang jelas dia memiliki pemain campuran, pemain yang sangat dinamis berlari, di belakang kreatif, banyak kekuatan memegang bola. Jadi kita akan memanfaatkan kelebihan itu. Nah, kurang lebihnya Popovic menjelaskan bahwa dia tidak bisa membocorkan strategi yang dia terapkan untuk melawan Indonesia. Yang jelas dia memiliki beberapa kelebihan dan kelebihan itu yang akan dimanfaatkan untuk melawan timnas Indonesia. Menjelang pertandingan melawan Indonesia, apa analisa Anda terhadap Indonesia untuk menjadikannya sebagai bahan baku untuk mengantisipasinya? Kemudian Popovic di sini menjelaskan ya bahwa terkait permainannya ya, menurutnya tim ini sangat terorganisir dengan baik. Terlepas dari siapa yang dimainkan, mereka dapat menyusun diri mereka dengan baik. Pertahanan yang bagus, kekuatan banyak pada pemain yang dapat melakukan serangan balik dengan cepat. Jadi kita harus bermain bersabar. Nah, ini yang kita harus bawa ya. Jadi kita harus bermain bersabar. Jika mereka menyerang, kami harus dapat memanfaatkan ruang yang tersisa di sana. Jika mereka lengah, kami bisa memanfaatkan ruang di antara celah dan mencoba menembus kotak penalti. Jika tidak, maka kami akan bermain bersabar dan menunggu. Nah, ini ya teman-teman. Ada sedikit bocoran di sini. Di sini menarik ya teman-teman. Ada sedikit perbedaan daripada pelatih sebelumnya yang saat itu timnas Australia dilatih oleh Graham Arnold. Di situ permainan Australia cenderung menyerang ya, cenderung menyerang, menguasai bola dan cenderung menyerang. Tapi ada sedikit berbeda saat dilatih oleh Tony Popovic ini ya. Dia menjelaskan bahwa bermain dengan Indonesia, bermain bersabar sembari menunggu ada kesalahan atau ada celah, dia akan memanfaatkan kesempatan itu. Dan dia bersabar menunggu. Ketika Indonesia menyerang, dia akan memanfaatkan celah-celah yang terbuka untuk melakukan penyerangan. Intinya dia bersabar bermain sambil menunggu dan tidak terburu-buru untuk melakukan penyerangan secara frontal. Mungkin itu ya yang bisa kita ambil dari pertanyaan tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat dengan banyaknya pemain keturunan Belanda
dari skuad timnas Indonesia. Kemudian Pak Wafak menjelaskan ya di sini bahwa ya mereka jelas ingin meningkatkan kualitas timnas Indonesia dan tentu saja cara ini diizinkan dan diperbolehkan ya untuk dilakukannya. Dan hal ini sudah terjadi di sepak bola saat ini. Mereka ingin melakukan segala cara untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan dengan cara ini banyak negara yang semakin baik peningkatannya. Nah, di sini Bapak menjelaskannya pendapatnya bahwa dengan banyaknya keturunan Belanda di skuad timnas Indonesia, menurutnya bahwa ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas daripada timnas Indonesia sendiri agar bisa lolos ke Piala Dunia. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan untuk pemain Australia Aziz Behich. Dengan adanya sedikit perombakan di timnas Indonesia, apa yang membuatmu sulit untuk mempersiapkannya? Kemudian Aziz Behich menjelaskan, kami bermain di Jakarta sangat kesulitan untuk pertandingan saat ini. Tentu kami sudah menganalisisnya, namun kami fokus pada permainan dengan benar sebagai sebuah tim dan melakukannya pada pertandingan besok. Nah, Aziz Behich ini menjelaskan bahwa dengan adanya perombakan dari timnas Indonesia, tentu saja ia sudah menganalisanya ya permainan Indonesia sebelumnya. Namun dia hanya fokus pada permainan tim dan menerapkannya untuk permainan melawan Indonesia besok. Dan juga di sini dari pernyataan terakhir, ia mengatakan bahwa di grup C ini merupakan grup yang ketat ya. Dia tidak ada alasan untuk meremehkan timnas Indonesia. Dibuktikan bahwa pertandingan terakhir Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Itu menandakan bahwa di grup C ini merupakan grup yang sangat ketat. Jadi dia tidak ada alasan untuk meremehkan daripada timnas Indonesia. Mungkin itu ya teman-teman pembahasan daripada press conference yang dilakukan oleh pelatih Tony Popovic dan Aziz Behich menjelang timnas Australia melawan Indonesia di Sydney besok. Indonesia harus memaksimalkan pertandingan ini dan semoga Indonesia bisa mencuri poin. 1 poin sudah bagus, apalagi 3 poin malah menjadi lebih bagus lagi untuk lolos ke Piala Dunia langsung. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Bye.